Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Mönchengladbach. Jordi Amat banjir trofi bersama JDT di Liga Malaysia. Bos PSIS bakal rekrut Ramadhan Sananta sebagai tandem Carlos Fortes. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Mönchengladbach. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan taktik selama TC di Jerman sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Selama di Jerman, mereka memiliki akses ke fasilitas dari klub Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Selain itu, 4 kiper timnas U17 Indonesia mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh pelatih kiper Borussia Mönchengladbach. Meskipun mereka harus berlatih dalam suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius. Diharapkan ini akan membantu mereka beradaptasi dengan baik untuk tampil maksimal di Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November hingga Desember tahun ini. Timnas U17 Indonesia juga telah menggelar laga uji coba perdana di Jerman melawan TSV Meerbust U17. Meskipun kalah dengan skor tipis 1-0, pelatih Bima Sakti melihat peningkatan positif dalam performa anak asuhnya dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus ke depan. Jordi Amat banjir trofi bersama JDT di Liga Malaysia. Bek Johor Darul Takzim, Jordi Amat merasa bangga bisa mewakili Indonesia dalam timnya di klub tersebut. Jordi bergabung dengan JDT pada musim 2021-2022 dan telah menjadi salah satu pemain kunci tim tersebut. Dia mengaku sangat senang bisa mewakili Indonesia, sebuah negara besar, dan bermain untuk salah satu tim terbaik di Asia Tenggara, JDT. Jordi merasa bahwa kondisinya saat ini sesuai dengan impian awalnya dan dia siap berjuang bersama timnas Indonesia. Selain itu, dia memiliki misi untuk berbagi pengalaman sepak bola Eropa dan membantu dalam pengembangan pemain muda di Indonesia. Ini adalah momen yang sempurna dan saya sangat bangga. Saya sangat menikmatinya sekarang. Beradaptasi dengan gaya sepak bola yang berbeda sangat cepat bagi saya. Saya menantikan Piala Asia di Qatar pada bulan Januari ini dan Liga Champions di Johor. Ini adalah periode yang krusial dalam hidup saya, kata Jordi Amat. Bos PSIS bakal rekrut Ramadhan Sananta sebagai tandem Carlos Fortes. PSIS Semarang berencana mendatangkan striker berkualitas dari timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, untuk memperkuat lini serang mereka di BRI Liga 1 2023-2024. CEO PSIS Yoyok Sukawi menganggap Sananta sebagai striker lokal terbaik saat ini dan sedang mencari cara untuk merekrutnya dari Persis Solo. Yoyok melihat potensi kerjasama antara Sananta dan Carlos Fortes di lini serang PSIS yang akan membuat serangan tim semakin tajam. Meskipun ada Septian David dan Zola dalam skuad, PSIS merasa perlu menambah opsi di posisi striker untuk memberikan variasi dalam permainan mereka. Alasan Jordi Amat percaya timnas Indonesia bisa tembus 100 besar ranking FIFA. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat yakin timnasnya bisa masuk ke dalam 100 besar peringkat FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-147 setelah memenangkan pertandingan melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Jordi Amat percaya tim Indonesia memiliki potensi, sumber daya, dan pemain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Dia juga merasa bahwa dalam 15 tahun ke depan, lebih banyak tim Asia termasuk Indonesia akan berhasil mencapai Piala Dunia mengikuti jejak Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Jordi Amat menegaskan bahwa mereka tidak akan meremehkan lawan, baik dalam pertandingan kandang maupun tandang. Jika mereka berhasil melewati Brunei Darussalam, mereka akan melanjutkan ke babak kedua kualifikasi dengan bersaing di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Shaina Patinama tegaskan tidak bela timnas Indonesia demi popularitas. Shaina Patinama, pemain belakang berusia 25 tahun yang bermain untuk Viking FK, berbicara tentang pengalamannya setelah debut bersama timnas Indonesia. Dia melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Meskipun tampil gemilang dalam debut tersebut, dia mengalami cedera pada pertandingan berikutnya melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 yang membuatnya belum bisa menambah caps bersama timnas. Setelah debutnya, popularitasnya meroket khususnya di media sosial. Jumlah pengikut Instagramnya meningkat dari 5.000 menjadi 340.000 setelah debutnya bersama timnas Indonesia. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa alasan utama dia memilih membela timnas Indonesia adalah karena itu adalah keinginan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Ayahnya telah mengenalkannya pada budaya dan sikap Indonesia, dan Shaina merasa ayahnya ada di sana untuk mendukungnya dalam perjalanan sepak bola ini. Bagi Shaina, ini adalah pengalaman emosional yang sangat penting. Ambisi besar Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jordi Amat, pemain naturalisasi timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong ingin mencapai tujuan tersebut. Meskipun ambisinya terdengar tinggi, Shin Tae-yong mendapat dukungan dari para pemain. Jordi Amat meyakini bahwa ini adalah tantangan besar, tetapi memungkinkan untuk dicapai karena Piala Dunia 2026 akan memiliki 48 tim dan peluang Asia untuk lolos semakin besar. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023. Dan Jordi Amat mengatakan bahwa tim akan fokus pada langkah-langkah pertamanya untuk mencapai tujuan besar ini dengan berjuang melawan Brunei Darussalam. Pelatih Shin Tae-yong juga telah memberikan dukungan yang kuat dan meningkatkan intensitas latihan untuk mencapai tujuan ini. Jika mereka berhasil melawan Brunei Darussalam, mereka akan maju ke putaran kedua kualifikasi dengan bergabung di grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.